Datang lagi untuk teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, bersama ISD Aprin di webinar series dan podcast bersama dengan 50 pembicara muda volume ke-15 yang mengangkat tema Python untuk Data Science. Bersama dengan Ibu Siti Homsa tentunya pada pagi hari ini. Baik, akan kami bacakan dulu CV singkat dari Ibu Siti Homsa. Jadi Ibu Siti Homsa saat ini sebagai dosen dan Kaprodi Sains Data IT Telkom Purwokerto dari tahun 2020 hingga dengan sekarang. Pernah juga menjabat sebagai dosen dan Kaprodi Teknik Informatika Universitas Alma Ata Yogyakarta sejak tahun 2017 hingga 2019. Kemudian sebagai editor in chief Jurnal Pengemas IT Telkom Purwokerto sampai dengan sekarang ya Bu ya. Kemudian juga sebagai pendamping pengembangan desa digital dan desa wisata Kampung Tudung, Desa Gerujugan, Pertanahan Kebumen dari 2021 sampai dengan hari ini. Baik, Ibu Siti Homsa juga ini aktif menulis buku ya Bu? Iya, betul. Ibu sudah siap untuk menyampaikan materi di pagi hari ini, Bu, di webinar pagi hari ini? Ya, insya Allah siap, Mbak. Baik, akan kami ini ya Bu ya, akan kami share screen dari sini. Baik, sudah bisa terlihat teman-teman semuanya? Bisa langsung dimulai, Bu? Ya, mungkin di anu aja ya, Mbak, di apa namanya Ya. F5 ya, review. Baik, baik terima kasih Mbak Halwa ya yang menjadi moderator pada hari ini. Kira-kira yang hadir dari pejabat Akprin ada enggak, Mbak? Ada Ibu nanti akan bergabung ketika di tengah-tengah Oh, sesi. oh baik, baik, baik. Baik, terima kasih. Jadi saya kalau ada menyapa, karena ini namanya saya nggak tahu ya, belum kalau di Zoom itu. Baik, terima kasih Mbak Halwa atas kesempatannya. Juga ini saya ucapkan terima kasih sekali kepada pihak Humas IST Akprin Yogyakarta yang telah mengundang saya pada pagi hari ini untuk berbincang-bincang dengan adik-adik semua. Mungkin di sini saya melihatnya lebih banyak ke adik-adik ya. Jadi saya panggil adik-adik, teman-teman aja untuk berbicara mengenai sebenarnya ini agak teknis ya, yaitu tentang bahasa pemrograman Python. Tapi saya yakin adik-adik ini walaupun mungkin bukan dari ilmu komputer atau teknik informatika, nanti tetap akan apa namanya gampang itu untuk memahami sebenarnya Python itu untuk apa sih. Kemudian kemarin kalau kita lihat slayernya itu adalah Python for Data Science ya. Nah, apa itu Python for Data Science? Nah, ini kita akan bahas nanti di akhirnya. Nah, tapi sebelumnya kalau boleh tahu di sini audiensnya rata-rata apa ya, Mbak? Dari SMA, SMK atau dari mahasiswa ya? Sebenarnya untuk targetnya umum Ibu, tapi kebanyakan Oh, pelajar gitu. ada SMA, MA, SMK, kemudian mahasiswa juga banyak. Dan sudah bergabung juga Bu bersama kita ada Pak Rektor, ada Pak Edi Oh Sutanta. iya, yang mana ya? Ini nggak kelihatan soalnya namanya. Baik, selamat pagi, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum. lanjut. Assalamualaikum Pak Edi, Pak Dr. Edi Sutanta ya. Ini saya menyapa dulu sudah berapa lama ini tidak ketemu ya. Sejak sebelum pandemi itu sepertinya terakhir bertemu ya Pak Edi ya. Iya, betul. Dan sekarang sudah lebih dari 2 tahun. Insya Allah nanti akan kami sempatkan untuk silaturahmi ke IST Akprin ya, untuk menyapa ya Bapak Ibu dosen dulu. Kita sama-sama sekarang menjadi satu profesi yang sama. Baik, saya ucapkan terima kasih juga ya kepada Pak Rektor, Pak Edi Sutanta. Ini dari dulu sejak saya di Akprin tuh beliau dosen saya ya di semester 3 kalau enggak semester 1 itu sekarang sudah menjadi rektor ya, luar biasa. Eh, terima kasih sekali lagi Pak Edi ya, atas undangannya. Baik, teman-teman sekalian, ya, rekan-rekan sekalian, adik-adik dan Bapak Ibu nih, saya menyapanya secara umum saja. Hari ini saya akan menyampaikan atau mengenalkan sedikit tentang Python. Sesuai latar belakang saya tadi di atas bahwa saat ini saya mendalami atau berkecimpung di bidang data science ya. Nah, data science ini adalah istilah yang populer ya saat ini ya, istilahnya lagi sebagai
semacam buzzword gitu kalau di dunia media sosial itu ya. Apa sih data science itu? Terus yang paling terkenal biasanya itu Python, Python dan Python. Nah, apa itu? Nah, kalau bicara data science, bidang saya geluti saat ini, data science itu sebenarnya tidak jauh-jauh dengan yang namanya masalah data. Data itu ilmunya banyak, mulai dari statistik, kemudian berkembang menjadi istilah data science itu dengan apa? Perkembangan teknologi, adanya apa namanya data yang sangat banyak ya, terutama dihasilkan oleh berbagai macam aplikasi, sistem yang banyak dikembangkan, maka muncul tantangan baru ya. Tidak hanya bisa menggunakan ilmu data saja, tetapi perlu tool atau teknologi yang lain. Nah, misalnya apa? Di dalam pemrogramannya. Jadi tidak lagi kita bisa hanya menggunakan misalnya Excel atau misalnya SPSS kalau adik-adik yang belajar statistik, atau misalnya Minitab atau data apa tool data analitik lainnya, tapi harus menggunakan tool yang lebih luas ya. Lebih luas itu nanti kaitannya dengan kalau di data science maka tool yang bisa mengolah data dalam jumlah besar, dalam bentuk atau format yang bervariatif. Nah, salah satunya itu adalah Python ya, bahasa pemrogramannya adalah Python. Nah, mungkin next, Mbak. Nah, Python itu apa? Kalau kita bicara masalah Python, sebenarnya bahasa pemrograman ya ini. Bahasa pemrograman ini sudah lama sebenarnya dikembangkan. Bahkan dulu ketika saya kuliah di Akprin ketika tahun 2000 ini ya, teman-teman, rekan-rekan sekalian, ini sudah ada. Python ini sudah ada. Dan dia khusus biasanya digunakan untuk pemrograman yang AI atau membuat kecerdasan. Misalnya ada sistem pakar, kemudian apa namanya pengenalan pola ya, itu sudah ada waktu itu ketika saya di Akprin, tapi waktu itu tidak populer. Ketika saya kuliah yang populer itu baru Java ya, kemudian C++, kemudian ke web base, PHP dan apa namanya JavaScript dan sebagainya. Nah, dulu nggak terkenal, tetapi setelah semakin ke sini bahwa banyak sekali tantangan di dunia pengolahan data, itu Python mulai terkenal. Ya, maka sekarang menjadi booming kalau di dunia data science itu tidak hanya misalnya dulu R ya untuk data analitik, sekarang Python itu menjadi favorit ya digunakan oleh para data engineer terutama atau data scientist. Nah, apa sih kelebihan dari Python? Python itu bisa digunakan oleh semua sistem operasi, artinya bisa berjalan di sistem apa device yang menggunakan berbagai sistem operasi apapun. Jadi tidak terbatas pada Windows ataupun Linux ya. Jadi dia multi apa namanya kompatibel dengan berbagai macam sistem operasi. Kemudian juga multiguna, multiguna bisa digunakan untuk data analitik bisa, untuk data engineering bisa, kemudian misalnya hanya untuk membuat visual. Nanti kalau Python visual bagaimana? Bisa menggunakan apa namanya gabungan dengan beberapa bahasa yang lain. Nah, kemudian interpretatif. Nah, Python ini sifatnya interpretatif. Adik-adik kalau yang sudah berpengalaman menjadi programmer ya, mulai dari memakai Java ya, memakai C++, dulu saya seperti itu. Kemudian ada apa namanya Pascal ya, kalau zaman saya dulu ketika kuliah. Nah, itu sangat berbeda. Python ini lebih enak kalau dari sudut pandang saya sebagai pengguna, interpretatif. Kemudian kalau kita sebagai pemula saat ini sangat dimanjakan dengan bahasa pemrograman ini ya, mudah dipahami. Saya dulu ketika di S1 itu belajar C ya, pertama bukan C++ dulu tapi C, kemudian Pascal, kemudian ada Basic, ada COBOL waktu itu sekitar tahun 19, tahun 2000. Itu ribet, kita mau membuat sebuah antarmuka saja codingnya panjang sekali ya. Tapi kalau Python itu tidak ya, lebih simpel. Nah, enak bagi pemula dan codingnya nanti lebih singkat daripada kalau kita menggunakan Java, menggunakan C dan sebagainya. Next, Mbak. Nah, apa sih gunanya bahasa pemrograman ya? Kita ilustrasikan seperti ini. Di dunia nyata ini kita selalu yang punya masalah. Kita bicara dulu tentang dunia nyata ya. Masalah itu apa sih? Masalah itu ya berbagai apa yang kita hadapi. Kemudian masalah selalu menuntut atau
mengharuskan kita membuat sebuah solusi atau pemecahannya. Nah, ini sebagai contoh ya. Misalnya di dunia nyata itu kita punya masalah seperti ini. Saya punya 2 gelas, isinya adalah kopi dan teh. Nah, bagaimana saya harus menukar keduanya tetapi tanpa mencampur kedua barang ini ya. Kalau misalnya teh saya tuang ke kopi nanti kan nyampur. Kalau sebaliknya juga nyampur. Maka dua zat itu tidak terpisah. Nah, masalahnya adalah bagaimana menukar keduanya itu tapi tanpa kedua zat itu terpisah tercampur ya, masih utuh ke dalam zat masing-masing. Nah, di dalam analogi masalah ini kita pemecahannya bisa menggunakan langkah-langkah solusi seperti ini ya. Misalnya yang pertama, kita harus menyediakan 1 gelas kosong, misalnya kita kasih nama C ya. Nah, gelas kosong ini bisa kita menjadikan jembatan atau perantara atau istilahnya untuk menyimpan sementara. Nah, ini apakah solusinya harus selalu begitu? Ini adalah salah satu solusi saja ya. Yang pertama, yang teh misalnya kita tuang dulu ke C ya. Kemudian baru ketika si teh sudah di gelas C, maka gelas akan jadi kosong ya. Ya kan jadi kosong. Kemudian setelah itu baru si kopinya kita tuang ke gelas yang bekas teh tadi. Nah, baru yang gelas kopi yang ada di C itu kita tuangkan ke dalam gelas yang ada di B tadi yang bekas kopi. Dengan demikian, masalah kita untuk menukarkan 2 buah zat supaya tidak tercampur tetapi tetap zatnya masing-masing dari kedua wadah itu bisa terlaksana dengan benar. Nah, ini adalah langkah solusi. Nah, ini adalah masalah umum di dunia nyata. Nah, bagaimana masalah-masalah umum di dunia nyata, kemudian manusia itu merancang langkah-langkah penyelesaiannya, kemudian nanti diimplementasikan secara teknis ke dalam program komputer. Nah, next Mbak. Nah, tadi yang di langkah pemecahan masalah itu, kalau di dalam dunia komputer ya, ilmu komputer atau ini bahasa ilmiahnya itu namanya algoritma. Nah, secara definisi bisa dikatakan algoritma itu langkah penyelesaian suatu masalah. Atau kalau kita lebih spesifik lagi dihubungkan dengan komputer ya, maka itu merupakan sekumpulan instruksi yang terstruktur dan terbatas yang diimplementasikan ke dalam bentuk program untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kalau kita bicara algoritma, kita tidak boleh melupakan pelopor atau istilahnya pendahulu ya, atau bapak algoritma. Kita sebutnya kalau di kita itu nama di dunia ilmu komputer itu namanya bapak algoritma. Nah, bapak algoritma itu namanya Al-Khwarizmi ya. Nah, ini adalah sebenarnya cendekiawan muslim pada zamannya dulu pada masa Bani Abbasiyah ya. Itu zaman kerajaan Islam ya setelah zaman Khulafaur Rasyidin ya, jauh setelah Khulafaur Rasyidin. Nah, beliau ini adalah ahli matematika, astronomi, ahli kimia dan sebagainya. Isinya ilmuwan. Nah, beliau ini yang mencetuskan tadi yang logika atau langkah-langkah pemecahan masalah kita sebut dengan algoritma. Kalau kita bayangkan kira-kira nih orang mana sih ya? Nah, ini kira-kira kalau sekarang itu posisinya itu ada di Uzbekistan. Kalau dulu namanya Khorasan ya. Adik-adik mungkin atau teman-teman pernah dengar cerita-cerita di sejarah Islam itu ada Khorasan ya. Nah, itu yang sekarang menjadi negara Uzbekistan. Oke, next. Nah, ini saya kenalkan ya algoritma. Nah, sebenarnya di dalam pemecahan masalah tadi, saya ilustrasikan dengan gambar, tetapi kalau kita sudah berbicara ke dalam bidang ilmu komputer, kita ada istilahnya yang namanya flowchart. Nah, flowchart itu apa? Menggambarkan langkah-langkah tadi. Jadi langkah-langkah tadi bisa kita ilustrasikan secara gambar tadi, kemudian kita masuk ke dalam teknis bidang ilmu komputernya itu ada kaedahnya. Nah, di dalam menggambarkan langkah pemecahan masalah, salah satu representasinya bisa kita tampilkan dalam bentuk flowchart atau juga dalam bentuk piece to code. Jadi algoritma itu representasinya bisa flowchart,
sedikit. Nah, salah satu flowchart-nya tuh bentuknya adalah sebuah diagram. Flowchart itu diagram. Nah, selalu diawali dengan mulai atau start, diakhiri dengan selesai atau finish. Nah, di dalamnya itu berubah diagram-diagram simbol ya, simbol-simbol. Simbolnya ada simbol proses, ada simbol apa? Perulangan proses atau perulangan langkah pemecahan masalah dan sebagainya. Nah, dari kasus tadi bisa saya jelaskan bahwa menukar antara kopi dan teh. Kita membutuhkan satu gelas kosong, kita namakan gelas C, ya. Kita namakan gelas C. Nah, gelas C ini kita kosongkan dulu. Maka langkah dalam penggambaran flowchart-nya bisa kita gambarkan seperti ini. Pertama, gelas A kita isi dengan kopi, gelas B kita isi dengan teh, gelas C kosong ya. Titik tanda petik ya, itu tanda petik itu kalau di dalam bahasa pemrograman itu adalah kosong ya, kosong bentuknya isinya sebuah teks seperti itu ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian langkah kedua apa? Pindahkan isi A ke C. Maka caranya gampang kalau di dalam bahasa pemrograman. Tinggal gelas C itu sama dengan, nah ini ini ya Mbak, ini salah ya Mbak. Ini tadi saya kirim salah ya. Maaf ya. Ya, yang saya kirim salah tadi. Maaf. Jadi kembali ke tadi, Mbak. Kembali ke tadi. Ke gambar flowchart. Ke gambar flowchart tadi. Ya. Nah, itu sebenarnya bukan gelas C sama dengan kopi ya, tapi gelas C sama dengan gelas A. Jadi sepertinya saya salah kirim ya, Mbak. Nah, jadi gelas C sama dengan gelas A karena menukar ya. Kalau itu namanya mengisi ya. Baik, kemudian yang isi B dipindah ke isi A itu adalah gelas A sama dengan gelas B. Nah, ini mohon maaf ya, saya nggak punya orek-orekan ini, sedang tidak bawa pentap ini, jadi nggak bisa mengubah ini. Jadi ini keliru nih, nanti di codingnya kita perbaiki. Baik, kemudian berikutnya yang ini yang benar gelas C sama dengan gelas A ini ya, Mbak sebenarnya ya. Yang kedua. Kemudian yang berikutnya blok ketiga gelas A sama dengan gelas B. Ya. Kemudian yang berikutnya pindahkan isi C ke B itu gelas B sama dengan gelas C. Ya, ini ya yang benar ini. Nah, itu kita ilustrasi gambar tadi bahwa C sama dengan isi dari gelas A. Nah, ini diterjemahkan kalau di dalam flowchart itu nulisnya seperti ini. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, teman-teman sekalian. Lanjut, Mbak. Nah, atau ya simbol dalam simbol ada banyak ini dalam komputer ketika mulai terminal yang kemudian input dan ada proses dan ada looping percakapan ya. Nah, itu panahnya. Baik, lanjut Mbak. Karena kita waktunya sedikit ya, kita nanti lebih banyak tanya jawab saja. Nah, itu tadi sekilas kita menghadapi masalah ada di dunia nyata, kemudian kita rancang solusinya, kita representasikan dalam bentuk gambar atau bentuk flowchart, kemudian nanti kita program terjemahkan solusi tadi dalam bentuk program. Nah, hari ini sesuai temanya adalah mengenalkan Python ya. Nah, membuat program dengan Python. Langkah pertama yang harus Anda lakukan apa dalam membuat program Python? Yang pertama tentu install Python. Nah, untuk menginstal Python kalau misalnya teman-teman menggunakan desktop ya atau komputer pribadi bisa menginstal package namanya Anaconda ya. Jadi tadi di awal Mbak Hela tanya, Ibu itu Python bacanya apa ya? Terus kalau kita dengar kayak sepertinya Python itu kayak nama ular gitu ya. Nah, memang inspirasinya ya yang membuat Python itu sebuah sirkus di mana di situ ada permainan sirkusnya itu kan binatang ya, kan Python bla 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 gitu ya. Nah, itu maka nama Python itu diambil. Memang ada agak-agak ada asosiasinya ke
dunia binatang. Nah, ini juga sama, package-nya namanya Anaconda. Anaconda ini juga agak-agak mengasosiasi ke dunia binatang ya. Ada ularnya namanya Anaconda. Barangkali ini inspirasi si pengembangnya itu memang sukanya ke arah sana ya. Nah, ngomong-ngomong itu apa nama? Kita lupakan dulu kenapa namanya Anaconda ya, memang mungkin menarik ya. Nah, Intel package Anaconda kalau tidak menggunakan komputer pribadi atau desktop bagaimana? Bisa kita menggunakan yang namanya Google Collaboratory. Ya, hari ini saya tidak membuka Google Collaboratory ya. Saya hanya akan mendemokan nanti menggunakan yang Python versi di desktop. Nah, kalau menggunakan Google Collaboratory, syaratnya apa? Adik-adik atau teman-teman harus ini ya punya akun dulu di Google atau Gmail. Kemudian nanti di situ ada fungsi ya untuk connect ke Google Collaboratory. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa menggunakan Google Collaboratory atau kita menggunakan sendiri package Python di komputer device. Jadi kalau kita menggunakan sendiri di komputer device tentu ada spesifikasi yang harus dipenuhi ya. Nah, kalau kita hanya menjalankan jadi Python ada beberapa versi ya, ada mulai versi di bawah 2 atau sekarang sudah di atas 3. Yang saya pakai ini versi di atas 3. Nah, itu masing-masing membutuhkan spesifikasi komputer yang berbeda. Nah, ini apakah kita menggunakan Python harus spek device-nya itu tinggi? Tidak. Ya, kalau kita menggunakan device sendiri. Saya di kampus saya dengan kita ada yang namanya KK. KK itu adalah kelompok penelitian atau keahlian. Kebetulan kakak saya adalah rekayasa data. Kita selalu mengoptimalkan bagaimana komputer yang kita punya itu dapat menjalankan atau memproses data dalam skala besar ya, terutama kalau kita menggunakan machine learning. Nah, itu memang ada teknisnya ya, cara-caranya mengoptimalkan komputer itu. Di kelompok penelitian kami itu bahkan beliau ahli data engineer ya. Beliau dulu mantan data engineer-nya di mana ya? Di Korea itu Samsung kalau tidak salah ya, sebuah perusahaan itu dia mantan data engineer. Laptop yang dipakai itu adalah Acer Notebook dan itu bisa jalan. Nah, itu memang pintar-pintarnya kita sebagai seorang ahli engineer ya, data engineer itu memanfaatkan sistem yang kita punya. Jadi tidak selalu speknya tuh tinggi. Tidak selalu begitu. Jadi jangan khawatir nanti yang mungkin baru memulai apakah speknya harus tinggi atau tidak. Tidak. Itu pandai-pandai kita saja dalam mengatur alokasi sumber daya yang ada di dalamnya. Baik, ini adalah pengantar sederhana dan singkat tentang Python ya. Dengan tadi mulai dari awalnya Python itu apa, kemudian algoritma ya, representasi algoritmanya, kemudian masuk ke cara menggunakan Python. Baik, mulai dari sini Mbak Helwa, untuk menyingkat waktu, saya akan langsung mendemokan menggunakan ini ya, program ya. Jadi mungkin saya bisa share screen saya ya. Bisa ya, Mbak? Bisa, Ibu. Oke, share screen-nya. Saya harus pakai browser ya. Oke, bentar. Oke, ini ya. Kalau saya share screen all aja gimana ya? Share screen coba. Saya tak share screen browser bisa nggak? Share screen. Sudah bisa, Ibu? Ya, ya. Bisa ya? Sudah bisa, sudah terlihat, Bu. Oke, ini posisinya, mohon maaf ini sedang di LMS saya ya. Tapi, nah, ini saya minimize dulu. Nah ini, jadi ini ya, teman-teman sekalian, kalau kita sudah menginstal package Anaconda, nanti package-nya itu adik-adik bisa ambil di sini ya.
Python org ya. Ini ada di webnya ya. Ini bisa di sini ada berbagai macam apa namanya kalau download di sini apa namanya package tadi Anaconda, atau kalau enggak langsung aja seperti ini anaconda.com or ya .com. Nah, ini di sini ada package-nya. Di dalam package Anaconda itu ada macam-macam sekali. Tidak hanya Python, ya. Ada apa namanya untuk sebenarnya untuk package-nya itu untuk kebanyakan untuk data analitik. Itu ada Oren itu juga untuk data analitik. Kemudian ada PyPark ya. Kemudian ada banyak tidak hanya Python. Tetapi kita kalau sudah install package Anaconda, nanti kalau memang hanya untuk Python ya kita pakai Python-nya saja, gitu ya. Nah, dari ini kalau ada teman-teman sudah menginstal, nanti kita pakai namanya untuk antarmukanya, untuk IDE-nya istilahnya ya, antar visual untuk membuat programnya, membuat kode program kita gunakan Jupyter. Nah, bisa nggak sih nggak pakai Jupyter? Ya boleh-boleh saja, tergantung ini ya, tergantung teman-teman mau pakai apa. Jadi tidak selalu pakai Jupyter notebook. Saya dulu kalau pakai Python pakai yang lewat command prompt. Jadi memang menyebalkan ya command prompt itu, kalau salah nggak bisa scroll ke atas dan sebagainya kan. Nah itu sekarang sudah muncul ini apa namanya banyak sekali IDE. Tidak selalu harus pakai Jupyter Notebook. Pakai apa namanya yang suka visual code bisa pakai visual code, yang suka PyCharm juga bisa ya. Kalau saya sukanya memang ini Jupyter. Nah ini kalau sudah sampai sini ya ketemu Jupyter sudah running. Jupyter ini jalannya di lokal ya dalam bentuk browser. Kita bisa membuat program baru itu dengan new. Nah di sini kebetulan saya pakai yang versi 3 ini ya, yang sudah hampir 1 tahun lalu ini saya install gitu ya. Nah ini new. Nah kalau new sudah nanti akan masuk ke editornya. Editornya seperti ini. Nah di sini kita bisa apa namanya menuliskan program ya. Nah saya contohkan saja supaya nanti lebih cepat. Di sini tadi yang menukar tadi ya, menukar apa namanya kopi dan teh. Ini secara sederhana seperti ini. Nah, enaknya di Python itu kayak gini ya, bentuk sel. Dan ini nanti kalau kita apa namanya, misalnya mau kita membuat materi gitu kan, kita download sebagai PDF atau sebagai HTML ya, sudah menjadi dokumen tertentu. Itu enak. Jadi kita nggak ngetik ulang di MS Word gitu, kita kopas codingnya itu. Saya biasanya kalau membuat mata apa namanya bahan ajar ya untuk contoh itu saya langsung aja ketik di sini, kita kasih apa namanya keterangan-keterangan di sini juga bisa. Nah di sini selain menulis kode kita juga bisa menulis ini apa istilahnya ada markdown, kemudian ada heading. Nah ini untuk apa? Contohnya heading ya. Jadi heading ini misalnya gini, ini saya hapus dulu. Misalnya kita mau ngasih judul. Nah ini kita tambahkan saja ini add ya plus ini kita tambahkan sel baru, kita geser ke atas. Oh saya mau kasih judul misalnya ini ya contoh ini ya, contoh program sederhana. Nah ini sudah. Nah ini bukan kode program ini ya, ini sifatnya adalah semacam untuk ini kayak HTML ya. Jadi bukan kode program yang dijalankan yang akan diinterpretasikan oleh mesin ini Python-nya bukan. Nah contoh. Nah kemudian bisa tambah lagi, misalnya ini untuk yang kita mau nulis kalimat panjang kayak gitu ya, misalnya keterangan ini adalah contoh apa namanya algoritma sederhana seperti tadi ya, sederhana menukar isi gelas teh dan kopi misalnya boleh. Nah seperti ini pakai yang markdown. Nah bisa nggak disisipkan gambar di sini? Bisa. Ini. Jadi di yang tadi jenisnya markdown ini kita bisa berlaku sintak HTML. Teman-teman kan kalau belajar sintak HTML ada yang namanya H1, H5 gitu ya. Nah ini. Tukar kopi dan teh. Nah ini kan perintah ini ya.
perintah HTML ya. Nah, ini bisa sisipkan di sini. Nah, ini bisa kita sisipkan di sini nih. Nah, nanti ada juga menyisipkan image, menyisipkan apa namanya tabel itu bisa ada di sini ya. Nah, baru kita misalnya memulai membuat program. Nah, kalau membuat program kita bukan Markdown, tapi pilihannya adalah kode. Nah, jadi di sini ada beberapa pilihan bahwa yang kita tulis itu sintak apa. Oh, ini adalah kode. Berarti kalau kode adalah ini adalah apa? Sintaksis Python. Tapi kalau bukan, yang ini Markdown berarti ini sintaks ini HTML. Kalau heading ini tadi apa namanya judul ya. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh tadi menukar kopi dengan apa tadi teh ya. Jadi tadi gelas A sama dengan teh misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Kita kondisikan dulu seperti ini, running. Nah, beda kan? Kalau running ini, nah di mana sih kalau kita running, isinya apa? Isinya ada di dalam memori. Adik-adik semua kan bekerja di memori. Maka ketika kita memakai komputer pribadi, desktop, ya kalau kita nanti running apa namanya machine learning misalnya, itu butuh memori yang gede, ya untuk apa namanya menggunakan program Python ini. Bukan karena Python-nya ya, tapi karena machine learning-nya atau deep learning itu biasanya butuh memori yang gede. Apalagi kalau datanya sudah ratusan ribu yang diolah, itu memorinya perlu yang lumayan besar. Jadi kalau sepengalaman saya menggunakan Python itu dan machine learning itu biasanya paling krusial itu bukan di prosesor, yang utamanya di memori. Terutama kalau loopingnya banyak ya dan datanya banyak. Nah kebetulan tadi saya sebenarnya mau remote dari lab, tapi kayaknya tidak ada yang jaga di lab, jadi saya nggak bisa pakai. Kalau di lab kami itu untuk lab data kita sampai 32 ya, 32 apa namanya memorinya itu. Jadi memang lumayan, kita biarkan saja untuk ngerunning sampai ratusan ribu rekod, looping dengan ratusan ribu looping, 1 minggu itu masih bisa. Artinya tidak ngehang ya. Tapi kalau laptop saya ini yang hanya M1 ngehang, setengah hari nggak selesai. Gitu. Nah, di memori intinya. Baik, kita kembali ke sini ya, ke algoritma sederhana. Gelas A tadi kita punya isinya teh, gelas B isinya kopi. Nah, langkah tadi yang di flowchart adalah menyiapkan yang namanya gelas C, kosong. Kalau kosong ini biasanya karena ini kata-kata ya, string, maka di sini tanda petik. Tanda petiknya boleh 1 atau boleh 2, bebas. Yang jelas konsisten. Kalau depannya 1 ya belakangnya 1 ya. Kalau depannya pakai petik 2 ya belakangnya petik 2. Jangan timpang, nanti pasti error. Nah, ini posisi awal di sini, kemudian kita lihat untuk menampilkan data tinggal seperti ini print, ya. Atau kalau tidak print tinggal panggil saja gelas A, gelas B seperti itu atau variabel. Nah, kalau kita belajar di pemrograman, istilah ini gelas underscore A, gelas underscore B atau gelas underscore C itu kita kenal istilah yang namanya variabel. Ya, variabel itu bahasa kerennya di bidang komputer ya, bahasa ilmiahnya. Tetapi kalau bahasa sederhananya seperti ilustrasi tadi itu adalah penampung, ya istilahnya penampung. Nah, kalau ada tanda petik berarti apa? Artinya yang ditampung adalah teks atau string. Ya, kalau tidak tanda petik berarti bukan. Nah, seperti itu kan ya. Nah, kita kembali ke langkah tadi menukar isi gelas. Jadi kita lihat dulu kondisinya. Oh, gelas A itu isinya teh, gelas B isinya kopi, gelas C itu kosong. Nah, langkah pertama tadi memindah teh ke gelas C ya. Berarti gelas C sama dengan gelas A. Nah, seperti itu saja. Nah, di kode programnya tadi ya, flowchartnya kita terjemahkan ke program sini. Gelas C sama dengan gelas A. Nah, kemudian ini kalau adik-adik yang pernah belajar apa namanya C atau Java masih ini kok enak banget ya, tidak perlu menjelaskan bahwa kelas A itu harus teks atau harus apa namanya numerik ya, atau harus misalnya boolean, itu nggak usah ngomong gitu ya. Ini udah paham ini interpreternya. Oh, bahwa ini adalah apa string ya kayak gitu.
Kemudian ini ya, kembali ke sini. Setelah pindah teh ke C, kemudian kita lihat kondisinya. Nah, sekarang kondisinya ini nih, kalau mau tahu ada perubahan kode program, kita run di sini ya, adik-adik, teman-teman sekalian, kita run di sini. Kita ubah seperti run kita seperti ini. Sekarang kondisinya adalah bahwa ini di running dulu ya, ini running dulu. Nah, bahwa sekarang kondisinya gelas A itu isinya itu adalah teh, gelas C isinya juga teh. Loh, kok masih ada di gelas A tehnya, Bu? Ya, namanya juga kita main memori ya kalau sudah di komputer, tidak seperti di dunia nyata, gelasnya tehnya dituang terus habis, ya enggak. Jadi masih ada bekasnya ya. Kalau di dunia ilmu komputer seperti itu. Oh, yang gelas A itu masih mengingat bahwa dulu tuh dia itu adalah isinya teh. Ya. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah pindah kopi ke gelas A ya. Berarti gelas A-nya sekarang menjadi isi dari gelas B. Jadi sintaknya adalah gelas A sama dengan gelas B. Kemudian kita lihat lagi, kita run ya. Karena tadi saya sudah close jadinya hilang itu hasilnya. Kita run. Nah, sekarang posisinya adalah seperti ini. Gelas B, gelas A sudah menjadi atau berisi kopi. Gelas C isinya teh, tapi gelas B tadi kan bekasnya kopi ya. Jadi masih ada di dalam memorinya si gelas B bahwa dia itu dulu isinya kopi. Nah, sekarang gelas si teh ini mau kita pindah kemana? Kepindah ke B kan, ke gelas B. Maka caranya adalah gelas B sama dengan gelas C. Nah, kita run lagi, kita lihat kondisi terakhir. Nah, kondisi terakhirnya adalah ini, bahwa gelas A itu sekarang kopi, gelas B itu adalah teh. Sudah berbeda seperti awal ya, bahwa ini teh dan kopi sudah bertukar tempat. Loh, tetapi di bawah ini masih ada loh, bawah teh itu ada di C. Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa semua proses yang ada di komputer ini ketika kita menjalankan running program itu disimpan di memori. Jadi masih akan tetap diingat. Nah, caranya supaya hilang bagaimana ya? Kita tinggal kosongin saja bahwa gelas C sekarang kita kosongkan ya. Sehingga posisinya keadaannya seperti ini ya. Jadi gelas C kita anggap masih bersih. Jadi A dan B tadi yang teh dan kopi sudah bertukar tempat. Nah, ini contoh sederhana. Contoh sederhana untuk menggunakan Python. Ini kalau teman-teman lihat kan enak banget nih. Kalau saya dulu pengalaman ketika S2 saya masih menggunakan Java ya. Itu ribet sekali. Saya hanya waktu itu menggunakan asosiasi. Association rule ya, association rule untuk klasifikasi sebuah waktu itu data kemiskinan. Itu panjang sekali ya, belum lagi membuat antarmukanya. Nah, kalau di Python tidak seribet itu. Makanya saya agak jatuh cinta nih dengan Python. Sekarang saya sudah nggak mau beralih lagi. Sebelum Python saya juga menggunakan R. Tapi ternyata kalau kita sudah masuk ke machine learning, algoritma yang machine learning ya untuk mengolah data yang banyak itu lebih powerful ke Python. Nah, ini contoh sederhana. Nah, di dalam Python itu ada banyak sekali fungsi library yang siap dipakai. Dan itu enak ya, enak kita untuk mengolah data itu enak sekali. Contoh ya, ini kebetulan ini misalnya saya punya data diabetes ya, data diabetes. Nah, data diabetes ini isinya adalah tentang orang itu akan diprediksi meninggal atau bertahan jika mempunyai kondisi atau prevalensi istilahnya ya, kondisi seperti ini. Pernah hamil, tingkat gula darah, tekanan darah, kemudian tingkat ketebalan kulit ya, kemudian kadar insulin, BMI, kemudian diabetes pedigree function itu adalah saya kurang paham nih ya, pedigree function itu apa. Kemudian ini ada umur dan sebagainya. Nah, ini kita olah, kita prediksi digunakan machine learning tertentu, misalnya KNN atau SVM dan sebagainya. Nanti untuk memprediksi kalau ada orang dengan ciri-ciri tertentu ya, dengan variabel ini
glukosa, blood pressure, dan selanjutnya itu kira-kira diprediksi apa? Apakah akan meninggal, apakah akan bertahan hidup. Nah, itu bisa. Nah, ini salah satu apa namanya fungsi dari Python untuk pekerjaan-pekerjaan data science. Nah, karena ini waktunya kayaknya pendek ya Mbak Helwa. Terus gimana Mbak ini? Kita mau tanya jawab atau bagaimana? Iya Ibu, ini sudah masuk waktu tanya jawab sebetulnya. Ya, Baik, sudah selesai Ibu untuk presentasinya? iya. Sebenarnya banyak ya, tapi karena kita Mm-mm. simpel, mendingan tanya jawab aja Mbak. Siap. Baik teman-teman, sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa nantinya akan ada door prize Rp100.000 berupa e-money untuk penanya yang beruntung. Dan pertanyaannya bisa langsung dituliskan di kolom komentar setelah presentasi sudah diselesaikan oleh Ibu Siti Homsah pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk mengisi form kehadiran untuk mendapatkan sertifikat yang akan dibagikan maksimal pada hari Rabu teman-teman di grup WhatsApp webinar dan menuliskan feedback webinar volume ke-15 ini, jangan lupa ya. Kemudian kami persilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menulis, mengetik di akan kami bacakan pertanyaan yang teman-teman tuliskan nantinya. Dan jangan lupa untuk memfollow akun sosial media dan juga YouTube @akprin_official sebagai bentuk apresiasi diadakannya webinar series sebagai wadah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di berbagai bidang secara gratis, juga untuk update konten dan informasi menarik di berbagai bidang. Karena menarik banget ya Bu ya untuk webinar seperti ini gratis, padahal informasi-informasi yang didapatkan, materi-materinya juga bermanfaat dan sangat ini berguna untuk kehidupan kita apalagi di dunia kerja. Nah, ini mungkin saya kasih contoh satu Mbak, implementasinya di bidang Big Data Analytic ya. Nah, boleh Mbak Helwa? Boleh Ibu. Ya, ini yang teman-teman lihat ini adalah salah satu analisis sentimen ya, atau istilahnya itu kita analisis emosi. Jadi mungkin di next webinar mungkin bisa ya nanti diselenggarakan analisis emosi ya. Sekarang ini kan banyak sekali apa namanya ungkapan netizen itu kan ditulis di media sosial ya. Entah itu di Twitter, entah itu di akun media sosial, di Instagram, YouTube, dan sebagainya. Nah, ini saya menggunakan Python ini untuk data analitik khususnya untuk analisis sentimen dan emosi ya, untuk mengetahui emosi apa sih yang ada disampaikan oleh para netizen itu melalui internet, khususnya terhadap objek-objek yang ada di Banyumas. Nah, ini saya mengambil waktu itu kalau tidak salah sekitar 7 objek ya. Jadi ada Batu Raden Forest, ada The Village ya, di Banyumas itu ada beberapa objek wisata. Ini saya ambil apa namanya? Ininya ya, apa namanya istilahnya komentarnya. Jadi ini saya ngambil komentarnya kebetulan dari akun Google Map. Jadi kalau misalnya sebuah objek tertentu ya hotel atau misalnya objek wisata, biasanya kan punya di Google Map ada akun bisnis. Nah, itu kan ada komen ya, komen dari netizen biasanya. Nah, itu kita scrap. Scrapingnya pakai apa? Saya scrapingnya juga ini bisa pakai tool yang sudah ready to use namanya WebHarvey, atau kita membuat program sendiri menggunakan Python juga bisa untuk scraping. Nah, ini kebetulan saya scrapingnya pakai WebHarvey waktu itu ya, jadi lebih mudah. Nah, kemudian anunya ya, ini saya tampilkan, ini ada objek wisata, kemudian di sini kan ada review. Review itu biasanya ulasannya atau komentarnya ya, ada yang pedes, ada yang ngomong jelek, ada yang ngomong bagus dan sebagainya. Nah, dari sini kita telisik menggunakan Python ini ya, kita coding menggunakan Python ini, kita lakukan analisis ya. Ini saya langsung saja ke bawah ya. Jadi ada berbagai macam untuk analisis data teks itu, salah satunya kalau di Python itu kita bisa namanya install library-nya namanya Sastrawi. Sastrawi itu khusus untuk mengolah data teks. Nah, yang bawah ini saya gunakan sendiri kode programnya, kita apa namanya modifikasi ya dengan menggunakan Python ini. Misalnya gini, kata-kata di internet itu kadang-kadang ada yang tidak baku. Contohnya tidak, WKWK, oke, YG, terus apa ya? Itu kan bahasa slang kita
nyebutnya adalah bahasa tidak baku. Sedangkan kalau sastrawi itu pahamnya adalah bahasa baku yang ada di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, kita buat konversinya menjadi yang baku. Misalnya YG itu jadi yang, kemudian MLH itu menjadi malah, dan sebagainya. Ini tahu dari mana kita? Dari preanalisis. Kita lihat di teks itu banyak nggak kata-kata yang tadi aneh-aneh. Nah, aneh itu kita pahami kalau di dunia nyata itu misalnya lo itu kan kamu, ya kita buat kamusnya. Oh, kalau lo, lu itu adalah konversinya menjadi kamu dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh aja penerapan apa namanya menggunakan Python tadi untuk data science khususnya untuk big data analitik ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Saya tunjukkan ya teman-teman. Ini ya, bahwa di sini saya menggunakan yang kita ekstrak adalah emosi. Jadi sentimen itu ada positif, negatif, sedangkan emosi itu jauh lebih dalam ya. Kalau emosi positif itu apa? Orang senang, surprise, merasa yakin, itu namanya ekspresi sentimen positif tapi emosi ya. Emosinya surprise, senang, bla bla bla. Tapi kalau negatif itu apa sih emosinya? Misalnya marah, fear ya. Kemudian takut ya, kemudian ada sedih, itu emosi. Nah, setelah kita lakukan analitik ya menggunakan Python tadi dengan coding yang saya ciptakan, ini muncul seperti ini. Jadi ternyata untuk objek wisata tertentu, misalnya Batu Raden, itu lebih cenderung dapat sentimen positif dari netizen ya. Kemudian ternyata juga ada yang apa namanya negatif dan lebih dalam lagi emosinya, misalnya marah, takut. Nah, ini ada juga ya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa menggunakan Python tadi untuk data analitik. Nah, data ini kenapa saya tidak pakai Excel ya? Kalau pakai Excel ya kesulitan ya. Ya, kalau pakai Excel ini jelas kesulitan ya. Di sini datanya ini hanya 2.200 itu masih kecil. Data yang sesungguhnya yang saya punya ini dari kemarin penelitian kami dengan mahasiswa ada 12 objek wisata, itu lebih dari 100.000 dan isinya yang kita olah adalah reviewnya ini. Kata-katanya ini kita telisik mana. Lah bagaimana menentukan bahwa si orang itu fear atau takut? Nah, itu ada algoritmanya lagi atau bagaimana membuat kamus apa namanya istilahnya kamus emosi ya. Jadi kalau kamus emosi itu kata-katanya apa saja sih? Itu ada panduannya ya. Apa namanya? Kata-kata yang menunjukkan apa fear atau takut, menunjukkan joy atau senang itu apa sih? Itu ada di dalam kamus bahasa Indonesia. Dan kalau konsep ini saya menggunakan konsepnya adalah NRC atau leksikon ya, kamus NRC leksikon. Nah, jadi Baik. hasilnya seperti ini. Baik, gimana Mbak Elva? Iya, Ibu. Sudah ada pertanyaan yang masuk, Bu? Ya, silakan. Baik, ada dari Bapak Arifin yang merupakan guru SD Muhammadiyah di Magelang, Jawa Tengah. Pertanyaannya, Bu, saya bacakan. Bu, kebetulan saya mengajar di sekolah dasar. Saya ada rencana mengenalkan coding kepada anak-anak usia SD, yaitu kelas 3 sampai dengan kelas 6, usia 9 sampai dengan 11 tahun. Apakah mungkin, Bu? Apakah ada softwarenya yang interface-nya child-friendly atau tampilannya itu sederhana, Bu? Seperti itu, Ibu. Oh iya, jadi coding untuk kelas 3 dan 6, 3 sampai 6 ya. Nah, jadi gini, kalau untuk anak-anak itu lebih ke permainan ya Bapak ya, lebih kita kenalkan logika dulu permainan. Kalau software khususnya yang di bidang saya itu tidak ada. Tetapi kalau misalnya Bapak mau mengenalkan di apa namanya bahasa pemrograman untuk anak SD itu bisa cari misalnya coding untuk kit gitu ya. Jadi sekarang sudah banyak sekali software ya, software-software yang untuk belajar coding. Itu banyak sekali. Jadi tidak ini ya, tidak seperti kita kalau mahasiswa. Jadi dia permainan, sifatnya tuh permainan dan lebih lebih simple. Jadi enggak bikin logika seperti flowchart tadi. Tetapi yang awalnya itu diajarkan itu adalah permainan, menyelesaikan masalah. Nah, ada softwarenya ada banyak sekali ini kalau apa namanya? Coding Bee Academy itu ya, untuk programming skill.
saya dari IT Telkom Purwokerto itu juga dari SMK-nya membuat ya, ada itu di Play Store itu bisa Bapak cari ya, di Play Store itu ada. Jadi coba aja di search cara membuat kids coding gitu, atau apa itu, ada. Jadi nanti nggak membuat coding, tapi nggak kode program seperti ini Bapak, tetapi lebih ke permainan, misalnya membuat apa seperti itu. Tetapi itu sebenarnya itu coding di dalamnya. Karena kalau untuk anak-anak ini ya, untuk anak SD, karena untuk anak SD kan untuk penalarannya mungkin masih kesulitan ya, jadi tidak diajari seperti ini, tapi lebih ke permainan. Coba ya, nanti saya ini di SMK Telkom Purwokerto itu sudah ada. Jadi sifatnya itu permainan ya, bukan kode program. Kalau kode program mungkin kita mulainya SMP ya. Mulainya SMP, jangan kalau SD kayaknya belum penalarannya belum. Ya. Jadi bentuknya visual nanti, semacam permainan gitu. Gimana? Apakah cukup menjawab? Cukup Baik, Ibu, Ibu. dengan jelas. Ya, iya. Sekarang memang ini ya literasinya kata Pak Menteri kan ada literasi ini ya teknologi itu ke arahnya ke sana ya untuk mengasah nalar ya. Nah kalau SD itu sarannya masih yang permainan gitu. Baik, Ibu. Ada Kalau lagi satu ya. pertanyaan yang sudah masuk, Bu. Ada dari Rizky Tanjung, Bu Siti, kesulitan apa yang sangat sering atau pada umumnya Ibu jumpai pada data analytics, Bu? Oke, di data analitik ya. Kalau gini, kalau kita bicara data analytics itu sebenarnya kalau gini ya, jadi ini istilahnya itu di dunia buzzword-nya yang sekarang lagi boom ya, data science itu kalau kita ngomong data science itu apa sih itu bedanya? Data science itu sebenarnya data analytics. Kalau kita ngomongin data analytics itu ya nggak jauh-jauh sebenarnya dengan data analisis ya. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit perbedaan. Kalau analisis kita itu mempelajari atau menggali informasi itu dari data masa lalu ya, analisis. Mungkin yang teman-teman lakukan dengan menggunakan SPSS atau menggunakan Excel atau mungkin yang teman-teman lakukan di banyak mengolah data di mana-mana itu ya, itu analisis. Tetapi kalau udah masuk ke teks ini sebenarnya itu bukan hanya menggali informasi data lalu, masa lalu, tetapi informasi data masa lalu itu kita cari polanya, kemudian digunakan untuk memprediksi data masa depan. Nah, seperti itu. Nah, kesulitannya apa? Ini merupakan bagian dari tahapan di dalam melakukan data analytics, yaitu yang paling penting, yang paling krusial itu adalah pre-processing. Ya, pre-processing. Istilahnya kita adalah pre-processing. Pre-processing itu ada banyak ya. Kalau kita bermain dengan sudah big data, seperti contoh yang saya sajikan, ini kan datanya adalah teks, itu tidak terstruktur. Maka langkah pertama adalah bagaimana mengkonversi data yang tidak terstruktur itu teks tadi menjadi data terstruktur. Itu satu. Itu masih sederhana. Tapi yang lebih kompleks lagi adalah bagaimana nanti menormalisasi atau misalnya membuat format yang seragam atau format yang bisa dibaca untuk proses analitik tadi ya menjadi format yang sesuai. Contoh, saya punya data gambar, saya punya data teks, saya punya data angka, saya punya data apalagi voice. Kemudian kita mau analisis menjadi satu input, kemudian nanti akan keluar untuk menjadi satu output, itu sulit. Maka itu bagian dari preproses, mentransformasi, ya, mengubah tadi, menormalisasi, ya, itu sulitannya di sana. Nah, itu baru dari segi teknis. Kalau di data science itu kita ngomongnya itu bagiannya orang engineering, data engineer. Data itu bagiannya data engineer. Kalau orang data analis itu tidak main di engineer, dia hanya memainkan algoritma-algoritma, membuat algoritma-algoritma supaya nanti hasil prediksinya itu optimal. Nah, kalau bisa saya simpulkan pertanyaan dari tadi Mas Rizky tadi, yang paling sulit itu apa? Paling sulit adalah di pre-processing. Pre-processing itu tidak bisa saya sebutkan bahwa harus ABC, tidak. Tetapi itu sesuai dengan kondisi data. Datanya bagaimana ya, kita sebagai seorang data engineer harus paham
harus tahu mensolusikannya. Contohnya seperti ini ya, teks ini. Ini di dalam data teks, ini kan ada kalimat apa ini? Kalimat contohnya ini, slang. Di dalam slang ini tidak ada, terus kita import library atau aplikasi tertentu mengubah dari slang apa namanya ke dalam bahasa yang baku seperti KBBI, tidak ada. Maka kita ciptakan sendiri. Ya, atau mungkin kita sudah pakai library tetapi ada di dalam data init yang terkandung di dalam komentar ini ya. Contohnya ini tidak tercover oleh library itu, maka kita harus menciptakan sendiri sebuah fungsi atau sebuah logika algoritma untuk menangani hal tersebut. Nah, baru kalau sudah bersih masuk ke sini ya, masuk ini kan saya labelisasi bahwa kalimat ini mengandung kata apa namanya joy, surprise dan bla bla bla. Ini kan ekstraksi informasinya. Nah, ini bagian orang data analis. Ini sudah enak. Nah, sulitnya tadi di preprocessing. Karena kalau di preprocessing itu tidak matang datanya ya pengolahannya, nanti di hasil analisisnya pasti tidak bagus. Jadi itu di preprocessingnya ya, Mas. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan Bu. Tapi karena waktu kita sangat sempit ya Bu ya, sudah harus mengakhiri webinar pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup Bu, bagaimana kesan Ibu untuk webinar pada pagi hari ini Bu? Ya, terima kasih Mbak Helwa ya. Untuk webinar kali ini, alhamdulillah ya, saya bersyukur bisa mengisi. Kemudian ini sebenarnya cukup singkat ya Mbak Helwa ya, kalau 1 jam ya. Barangkali nanti harus ada topik khusus gitu, kalau bisa topik khusus, misalnya Big Data Analytic untuk apa? Analisis sentimen, atau Big Data Analysis untuk apa? Analisis asosiasi data apa namanya penjualan, atau kalau di tempat saya itu ada business intelligence. Nah, itu untuk apa namanya analisis data, tapi nanti outputnya adalah untuk pengambilan keputusan seperti itu. Nah, saya senang sekali pada hari ini sudah diundang, kemudian juga dari para peserta sangat beragam. Tadi ternyata dari ada Bapak guru ya di SD yang tadi ya atau SMP. Nah, ini memang bagus sekali Bapak Ibu mulai dari SD. Kalau SD mungkin kita pakai permainan ya, visual seperti itu. Nah, nanti SMP bolehlah mulai ke tadi logika yang agak pakai kata-kata gitu. Nah, SMA harusnya sudah mulai terbentuk logikanya, dasarnya, kemudian bisa belajar pemrograman. Jadi nanti kalau sudah di kuliah itu tidak lagi belajar dasar logikanya, tetapi dikasih ini sudah oke, dikasih ini sudah gampang nyambung, dan nanti langsung kepada implementasi kalau misalnya di data analytics atau data engineering. Jadi tidak belajar dari nol lagi. Nah, yang paling penting kalau kita mau masuk ke dunia ilmu komputer ya atau bidang komputer itu ada logika. Ya, logika ini saya pesan. Pemahaman logika. Logika bisa diasah dari berbagai macam mata pelajaran. Matematika bisa ya, kemudian permainan itu bisa. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu guru ya dalam meng-create sebuah materi sehingga enak itu untuk anak-anak. Yaitu ya, mengasah logika. Nah, kesan saya Mbak Elva luar biasa pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang hadir di sini. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Homsa hari ini sudah berbagi ilmu bersama dengan saya, bersama dengan teman-teman yang bergabung di webinar series volume ke-15 ini. Terima kasih banyak Bu. Selanjutnya, sebelum kita tutup webinar pada pagi hari ini, akan ada closing statement dari Bapak Rektor kita dari ISTF Yogyakarta, yaitu Bapak Dr. Edi Sutanta, STMkom. Kepada Bapak Edi, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Elva. Cukup jelas kah? Cukup jelas, Bapak. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita sudah mengikuti webinar series yang ke-15. Hari ini hadir di tengah kita narasumber kita Bu Siti Homsah. Yang hari ini memang
kalau saya lihat di profilnya memang fokusnya di data science begitu. Nah, jadi memang eh, eh, data sangat penting, maka nilainya juga menjadi sangat mahal begitu. Tapi data itu akan menjadi lebih berguna, bisa berguna lebih baik kalau kemudian diolah, kira-kira begitu. Nah, maka untuk mengolah itu perlu proses analisis. Nah, sehingga hasilnya bisa menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Jadi datanya sendiri penting, mahal, tapi kemudian kemampuan menganalisis dan mengolahnya juga menjadi penting. Nah, Python salah satu tadi disampaikan itu tool yang powerful gitu saya rasa. Saya sepakat dengan kesimpulan pernyataannya Bu Siti Komsah tadi. Nah, sehingga teman-teman terutama yang informatika gitu, ini saya rasa menjadi era ke depan analisis data ini menjadi bagian yang sangat, menurut saya pasarnya sangat luas begitu. Maka setelah logika pemrogramannya kita pelajari, maka berikutnya saya rasa teman-teman juga sebaiknya bisa fokus ke salah satu topik begitu. Salah satunya adalah data analitik, data analisis. Nah, yang kedua, memang ilmu pengetahuan nggak bisa berdiri sendiri. Informatika, statistik itu hari ini kita ketemu di data science kira-kira. Nah, sehingga kemudian memang untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bisa lebih bermanfaat, maka memang kita tidak bisa sendiri-sendiri begitu. Satu prodi begitu, tapi memang kita harus berinteraksi dengan banyak bidang lain, sehingga keberadaan informatika yang konon katanya bisa memberikan segala satu dukungan yang bisa lebih efisien, efektif gitu. Mungkin lebih efisien mungkin gitu. Itu bisa betul-betul bisa bermanfaat bagi para pengguna yang itu memang ada di semua bidang, bidang ilmu maupun bidang kehidupan ataupun ya aspek gitu. Sehingga harapannya memang informatika itu masuk dan mampu memberikan solusi untuk banyak hal. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian hari ini pesertanya cukup beragam memang. Ada dari guru kita, para guru begitu. Ada dari sama mahasiswa, ada juga dari peserta umum. Di antaranya ada yang alumni. Gitu. Nah, jadi ini sepertinya reuni juga di ruangan ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berkenan hadir, meluangkan waktunya, dan kita doakan semoga ilmu yang tadi disampaikan oleh Bu Siti Homsah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, nggak pernah berhenti mengalir untuk dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya rasa itu. Nah, kita kalau tidak salah di seri berikutnya nanti kan ada webinar series yang ke-16, nanti bisa ditunggu. Nanti Mbak Alwa yang akan mengumumkan di sebelah, kan. Nah, jadi kita akan berusaha untuk terus melanjutkan kegiatan ini sampai ke minimal seri ke-50 gitu ya Mbak Alwa ya. Nah, semoga berhasil dan ini semuanya kita dedikasikan untuk berbagi ilmu untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Saya rasa itu dari saya, ada kurang lebihnya kami atas nama Institut Akprin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat sehingga kemudian bisa terus mengikuti acara ini di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mbak Alwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Terima kasih banyak atas penutup yang telah disampaikan. Baik, teman-teman peserta webinar pada pagi hari ini, kami mengingatkan kembali untuk memfollow akun sosial media dan juga YouTube @akprin_official sebagai bentuk apresiasi diadakannya webinar serius sebagai wadah meningkatkan pengetahuan dan juga kemampuan di berbagai bidang secara gratis, juga untuk update konten dan informasi menarik di berbagai bidang. Salah satunya webinar yang akan terus kami lancarkan untuk kedepannya. Baik, karena tadi sudah kami umumkan bahwa akan ada pemenang giveaway sejumlah Rp100.000 berupa e-money, akan kami umumkan pemenangnya hari ini adalah dari Bapak Arifin, Guru SD Muhammadiyah di Magelang, Jawa Tengah. Nanti akan kami hubungi lebih lanjut Pak Arifin. Baik, untuk teman-teman yang sudah hadir, jangan dulu leave dari Zoom meeting hari ini, karena kita akan melakukan sesi foto kolom kameranya, teman-teman semua. Kita akan berfoto bersama untuk mengabadikan momen pada pagi hari ini. Baik, boleh dibuka kameranya, teman-teman. Terima kasih Pak Rep.
Pak Arif Hidayat dari Semarang hadir. Mas Bupati hadir. Mas Rahmat Miftahul Habib. Baik teman-teman, pada pagi hari ini baik, sesi foto akan kita lakukan 2 kali. Nanti saya hitung 1 sampai dengan 3. Di hitungan ketiga silakan teman-teman memberikan senyum terbaiknya. Kita mulai sesi foto yang pertama. 1, 2, 3. Baik, untuk sesi foto yang selanjutnya kita hitung 1 sampai dengan 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada webinar pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Siti Homsah yang sudah memberikan materi pada pagi hari ini. Terima kasih juga Bapak Rektor yang sudah hadir pada pagi hari ini dan seluruh rekan-rekan yang juga sudah bergabung dan membantu serta turut berpartisipasi pada pagi hari ini. Saya halo dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih Bu Siti Homsah. Terima kasih Pak Edi. Sehat-sehat terus. Alhamdulillah. Ya. Hari ini Mas saya Jumati. mau mampir, Pak. Oh, dari mana? Iya. Mau mampir ke kampus nanti sama Pak Agus. Mau ini, Oh, iya. Saya janjian sama Bu Emi kemarin nelpon. Oke. Mau ngobrolin Sip. ini kurikulum. Pada Jumatan apa sebelum? Ini jam berapa ya? Ya mungkin Sekarang nanti. jam 10. Iya. Mungkin nanti sama Pak Agus, Pak. Oke. Sip. Biar ketemu ini. Iya. Iya. Biar cerita-cerita dapat Pak, apa namanya, semangat. Kayaknya lagi mau ujian. Pak Agus. Iya, menunggu ujian. Nunggu FIFA. Sip. Saya live dulu nggih, Pak. Monggo, matur nuwun. Terima kasih Mbak Halwa, terima kasih Mbak Sisilia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arifin, Pak Arifin atau Mas Arifin ya? Ini yang guru ya? Bapak. Iya. Oh, di mana Pak Arifin? Saya di SD Muhammadiyah Mertoyudan, Pak, Jalan Magelang, Jogja, sekitaran Artos Mall kalau pernah ke Semarang. Iya. Sering lewat kita, Pak Arifin. Beberapa kali ke SMK berapa? 2 ya? SMK 2 yang utara kota itu. Prodinya jenengan apa, Mas? Bukan prodi ya? Mata pelajaran gitu ya? Pengampu mata pelajaran atau kelas, Mas? Pak Arifin. Saya kebetulan Pak, alumni PGSD apa kelas. Oh, iya. Ya, oke. Tidak spesifik mata pelajaran tertentu ya berarti ya? Nggih, umum Bapak. Oke, nggih. Boleh kapan-kapan. Kita sedang coba kemarin ya diskusi lah, berbagi untuk bagaimana guru menulis begitu. Kita coba nanti mulai dari Magelang, Jogja gitu. Biar lintas kabupaten, terus pengennya biar ya berbagi, terutama publikasi jurnal. Monggo nanti kapan-kapan kalau ini kita invite gitu. Ya Bapak. Yeah. Saya mohon izin live dulu nggih. Sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Ketemu lagi nanti.